Alhamdulillah sekarang jalannya udah lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel. Ini sekarang posisi saya berada di kota Jombang. Tuh tulisannya Jombang. Ini tepatnya di sudutnya PG Jombang Baru atau depannya PG Jombang Baru ya. Depannya agak menyudut yang mengarah ke Pasar Legi, tapi jalur satu arah di sini. Nah, depan kita ini arah Nganjuk Kediri, sementara kanan kita ini arah Surabaya. Saya ingin coba buatkan video perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk. Kita melewati Sungai Brantas dengan menaiki perahu teman-teman, tidak melewati jalan nasional. Nah, melalui jalur mana saja dan seperti apa perjalanannya, yuk ikuti video ini sampai tuntas. Nah, kita mulai perjalanannya dari sini teman-teman, dari depannya PG Jombang Baru. Ini PG-nya ada di sebelah kiri kita. Ini dia PG Jombang Baru. Di Jombang itu ada dua perusahaan gula ya, hanya ada dua, yaitu PG Jombang Baru ini dengan PG Cukir yang ada di dekatnya Pondok Pesantren Tebu Ireng sana. Ada lampu merah di depan kita, tapi sudah hijau. Ini kalau belok kiri mengarah ke Desa Pulo, masuk ke kota-kota Jombang nih. Nah, kalau mau ke Nganjuk melewati Sungai Brantas menggunakan perahu, perhatikan jalur di depan ini teman-teman. Ini kalau belok kiri mengikuti embong miring, mengikuti jalan besar ini, kita akan sampai di Kediri atau Nganjuk. Kalau kita mau naik perahu, kita harus belok kanan. Tepatnya di depannya Bakso Mama. Di mana-mana adanya bakso Mama ya, tidak ada bakso Papa. Ini teman-teman agak menyimpang ke kanan jalurnya. Jangan mengikuti jalan besar itu. Kalau mengikuti jalan besar kita nanti akan sampainya ke Kediri, Mengkreng atau ke Kertosono Nganjuk. Nah, kita belok kanan ini. Ini lurus, ini jangan belok kanan ya yang depan kita ini. Kalau belok kanan nanti arahnya ke Lamongan. Kita ambil jalur lurus mengarah ke Pondok Pesantren Denanyar. Ini kawasan Pondok Pesantren Denanyar. Jadi walaupun campur dengan pemukiman warga, tapi banyak kos-kosan juga di sini karena ada aliyah, tempatnya yang tidak mondok pada ngekos untuk sekolah di MAN Denanyar. Sekarang kita sudah nyampe di Kecamatan Megaluh teman-teman. Kiri kita ini ke lapangan Kecamatan Megaluh. Kita akan mulai naik perahu dari sini. Di depan kita ini sudah area Sungai Brantas. Ini Pasar Megaluh depan kita ini. Ini karena pasar desa ya, kondisinya kayak gini, sederhana banget. Ini belok kiri juga bisa, tapi mengarah ke desa-desa teman-teman. Ini ada tugu atau monumen apa ini. Kita lurus. Nah, di depan ini ada arah belok kanan dan arah belok kiri. Kalau belok kiri itu mengarah ke perahu-perahu yang besar. Saya ingin coba untuk biar kita dapat sensasi yang berbeda, kita naik perahu yang kecil ya. Nah, sini teman-teman, kita naik perahu yang kecil. Awas. Jalannya berbatu. Bismillah, jujluk rek. Wah, perahunya pas ada itu. Alhamdulillah bisa langsung naik. Tapi kita nunggu orang-orangnya turun ya, karena itu dari seberang masih membawa penumpang. Oke, tunggu dulu. Yo, kita naik perahu menyeberangi Sungai Brantas.
Mantap banget. Ini perahu yang kecil teman-teman. Yang besar di sana kiri kita agak jauh ya. Siap. Nah, seperti ini rasanya naik perahu menyeberangi Sungai Berantas teman-teman. Ini airnya tenang banget, mungkin karena masih pagi ya. Ini tarifnya juga nggak terlalu mahal, hanya Rp1.000 kalau perahu yang kecil ini. Sementara kalau perahu yang besar Rp2.000. Untuk menyeberangi Sungai Berantas ini juga nggak terlalu lama, paling hanya butuh waktu 5 menit untuk sampai di seberang. Nggak sampai kadang ya kalau langsung begini. Mantap banget. Pengemudinya tampak udah piawai ya, mengemudikan perahu di Sungai Berantas ini. Ini perahu yang dulu sempat ada 2 warga yang jatuh dan meninggal dunia itu teman-teman. Tapi sekarang sudah dikasih pagar. Dulu nggak ada pagarnya ini, sehingga motornya loncat. Loncat ke sungai dulu ya, karena nggak sengaja dibayar oleh anaknya yang masih kecil yang ada di depan, dan lupa nggak dimatikan kunci kontaknya. Mungkin sekitar 1 atau 2 bulan lalu. Oke, kita sudah mendekati tepi Sungai Berantas di wilayah, kalau depan kita ini wilayah Jombang teman-teman. Sementara yang kalau naik perahu besar, turunnya itu masuk wilayah Nganjuk. Ini kita posisi berada di wilayah Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Sementara belakang kita tadi itu Kecamatan Megaluh. Alhamdulillah kita nyampe di seberang dengan selamat. Oke. Alhamdulillah teman-teman, kita nyampe. Oke. Posisi ini sekarang berada di wilayah Kecamatan Pelandaan. Nama desanya saya kurang paham, kira-kira desa apa ya? Ini kita naik, ketemu jalan besar, kalau belok kiri itu mengarah ke Ploso Jombang. Kalau belok kanan ya maksud saya, sementara kalau belok kiri ini mengarah ke Nganjuk. Nah sekarang kita menuju ke Nganjuk. Perbatasannya Jombang dengan Nganjuk, ini teman-teman, jembatan. Ini dia jembatan perbatasan Kabupaten Jombang dengan Nganjuk. Nah kita sekarang berada di wilayah Desa Munung. Desa Munung, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Desa pertama yang paling tepi dari Kabupaten Nganjuk di ujung timur dan utara. Timur dan utara itu berarti apa? Seperti ini suasananya. Desa Munung, Kecamatan Jatikalen. Ini desa yang lokasinya paling jauh dari Kabupaten Nganjuk ya. Tapi alhamdulillah jalannya sekarang agak mending. Dulu sekitar tahun 2005-2006 itu jalannya di sini, waduh masih jelek banget teman-teman. Sehingga kalau mau ke sini dari Nganjuk atau warga sini mau ke Nganjuk itu awang-awangan ya. Karena jauh, jalannya jelek. Tapi sekarang alhamdulillah udah bagus kayak gini, keren. Dan ini juga merupakan jalur alternatif dari Surabaya mau ke Madiun, atau dari Madiun kalau mau ke Surabaya teman-teman. Belakang kita ini, nah depan kita ini kayaknya ramai, ini kantor desa atau apa ya, ada pendoponya itu. Belakang kita melewati jalan besar ini ya, ini tembusnya nanti ke Gedek, Mojokerto, lanjut Surabaya. Sementara depan kita ini nanti keluarnya itu bisa di kota Nganjuk,
atau Kecamatan Bagor Nganjuk pas Guyangan itu ya. Itu kalau belok kanan bisa mengarah ke Madiun, sehingga ini bisa jadikan jalur alternatif kalau teman-teman dari Madiun mau ke Surabaya, atau dari Surabaya yang melewati Gedek Mojokerto mau ke Nganjuk atau mau ke Madiun. Mantap sekali, view-nya persawahan kayak gini keren. Kanan kiri kita melihatnya seger ya, melihat yang hijau-hijau teman-teman. Oh, ada SPBU juga sekarang. Ada SPBU, keren banget karena lokasi SPBU di sini jauh banget teman-teman. Sehingga kalau sekarang ada SPBU, alhamdulillah nggak bingung lagi kalau kehabisan bahan bakar di jalur ini. Tuh, jalannya agak jelek teman-teman. Tadi habis dipuji jalannya bagus, sekarang jelek lagi. Aduh. Awas. Ya seperti ini nasibnya daerah-daerah tepi ya. Mungkin perhatiannya nggak seserius teman-teman yang tinggalnya di kota. Kalau di kota jalannya mungkin lebih mendapat perhatian. Ini kalau di daerah jauh ini perhatiannya mungkin lebih sedikit ya. Nanti kalau ada kesempatan saya ingin coba buatkan video juga keliling sebuah kecamatan yang ada di Nganjuk, namanya Kecamatan Nguluyu teman-teman. Itu satu kecamatan yang posisinya atau letaknya ada di tengah hutan. Nanti kita kalau ada kesempatan kita coba buatkan nanti videonya. Depan kita ini SMP Negeri 1 Jatikalen, sebelah kanan ya. Teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, barangkali perlu kita kenalkan juga, Join Channel merupakan salah satu channel khusus di YouTube yang menyajikan informasi mengenai perjalanan, wisata atau traveling. Sehingga teman-teman yang suka dengan video-video perjalanan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe plus tombol loncengnya, biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi kalau saya mengupload atau mengunggah video-video terbaru. Rasanya kroso ndek boyok ini. Ini full kita melalui jalur utara Kabupaten Nganjuk ya. Ini tidak melewati jalan nasional sama sekali. Kantor Desa Lumpang Kue di sebelah kanan tadi itu. Sebelahnya kantor desa itu ada makanan khas, yaitu sayur usik teman-teman. Nasi sayur usik. Seperti apa rasanya saya nggak bisa nyeritakan, pokoknya enak banget. Sayur lodeh begitu ya, tapi dengan daging sapi atau kambing. Teman-teman bisa milih. Alhamdulillah sekarang jalannya udah lebih bagus. Ini posisi tepatnya di desa mana ini ya? Atau mungkin mendekati Kecamatan Lengkong. Udah mulus, kayaknya baru ya yang ini. Dengan view kanan kiri persawahan, keren banget. Mantap, jalur utara Kabupaten Nganjuk bisa dijadikan alternatif teman-teman. Di sini kalian dijamin nggak akan ketemu dengan kendaraan-kendaraan besar, bis-bis atau kendaraan umum. Desa apa tadi, lupa nggak baca tulisannya. Ini masih Jatikalen atau sudah Lengkong ini ya? Asik banget jalannya rek. Ini kalau melewati jalan nasional bedanya rame banget di sana, plus banyak kendaraan-kendaraan besar, truk-truk begitu ya.
Terus kemudian ketambahan dengan bis-bis yang nyetire bisa dibayangkan, nyatut mandeke sak penake dhewe. Kalau di sini dijamin lebih santai. Tapi ya itu tadi, kondisi jalannya banyak kerusakan tadi. Wih, keren. Kanan ini juga oke. Kanan kiri oke. Agak sedikit teletik teman-teman, padahal kondisinya cerah kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan masih teletik ya. Mudah-mudahan nggak hujan. Ini dia jalur utara Kabupaten Nganjuk. Mungkin bisa jadi alternatif buat teman-teman kalau pengen mudik yang dari Surabaya mau menuju ke Madiun, atau dari Madiun mau ke Surabaya. Silahkan yang bosen melewati jalan nasional, silahkan coba untuk dipilih melewati jalur ini. Keren banget, mantap. Walaupun ada kerusakan, tapi tadi nggak mayoritas ya. Hanya ada di beberapa titik tadi itu. Kiri ada pabrik apa ini? Sekarang ini sawah-sawah sudah banyak ditumbuhi pabrik di Nganjuk ini. Dampak dari kenaikan UMK yang di Surabaya, perusahaan-perusahaan atau pabriknya pada hengkang mencari daerah-daerah yang UMK-nya rendah, sehingga bayar buruhnya mereka bisa lebih murah ya. Yang dipilih adalah di Nganjuk ini salah satunya. Kita sudah berada di wilayah Kecamatan Lengkong teman-teman. Salah satu kecamatan di wilayah utara Kabupaten Nganjuk yang berbatasan dengan hutan. LDII, Pondok LDI di kanan kita. Depan ini ada Pasar Lengkong, pasar Kecamatan Lengkong. Ibu kota kecamatan di Lengkong seperti ini teman-teman. Sedikit lebih ramai, ada pegadaian, mengatasi masalah dengan masalah. Ini dia Pasar Lengkong. Jalan-jalan ke pelosoknya Nganjuk ini ceritanya, yang berada di wilayah utara, dekat dengan hutan. Ini ada perempatan, kalau belok kiri mengarah ke Kertosono, Nganjuk. Belok kanan mengarah ke desa-desa di hutan. Oke, sudah hijau teman-teman, kita lanjut lurus mengarah ke kabupaten atau ke kota Nganjuk. Jadi kalau dari Jombang mau ke Nganjuk melewati jalur utara ini, ada 3 kecamatan yang harus kita lalui. Ada 4 ya, yaitu Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Sukomoro. Jadi ada kecamatan, ada 4 kecamatan, jauh banget. Ada SPBU lagi, ini kalau ke kanan itu mengarah ke desa-desa di tepi hutan. Ini ada SPBU, kalau kehabisan bahan bakar aman. Waduh, ini jalannya di depan. Waduh, ini bisa dibuat mancing ini. SDN Lengkong di kiri kita ya, awas. Lubangnya bisa dibuat kolam pemancingan. Aduh, kok mandek ning kene, Pak. Di jalur atau di kawasan utara Kabupaten Nganjuk ini, terus memang tanahnya tanah bergerak teman. Wih, Masya Allah. Ini
Ini kolam apa lubang? Bukan lubang kalau ini ya. Bisa ditanami padi ini. Wah, kita nyebur renang ini. Alhamdulillah. Rodok penak misal. Jadi di kawasan utara Kabupaten Nganjuk ini tanahnya dikenal dengan tanah bergerak, teman-teman. Masih rusak. Tanahnya tanah bergerak sehingga dibanguni apa aja, bangunan-bangunan itu gampang rusak kalau di jalur ini. Termasuk jalan raya ataupun pemukiman ataupun rumah, bangunan tembok itu mudah retak sehingga harus ada caranya tersendiri tukangnya nek bangun di daerah sini. Kita meluncur lagi teman-teman menuju ke Kecamatan Gondang. Jadi sudah 2 kecamatan yang kita lalui, yaitu Kecamatan Jatikalen dan Kecamatan Lengkong. Sekarang kita menuju ke Kecamatan Gondang. Jalane bergelombang, harus dengan sabar melewati jalur ini ya. Tapi masih lancar teman-teman. Di jalur-jalur ini kita jarang melihat ada pohon-pohon yang besar begitu ya. Sehingga kesannya itu seperti gersang, panas begitu. Tapi nggak tahu, mungkin warga Nganjuk atau teman-teman yang dari Nganjuk, dari wilayah utara ini nonton video ini mungkin bisa bantu untuk kasih informasi di kolom komentar seperti apa suasananya tinggal di kawasan utara Kabupaten Nganjuk ini. Panaskah atau sejukkah? Awas. Ini saya ngebut teman-teman, pointer karena jaraknya jauh. Nanti kalau lambat videonya jadi pirang jam. Jadi saya jalan normal ini. Tapi normalnya ya nggak banter-banter banget. Paling ya 60-an lah, 50-60. Ini kiri pemukiman, kanannya hutan. Adik-adik berangkat sekolah. Ketemu sawah lagi. Ais. Ini rumahnya sederhana ya, kayak bukan rumah permanen begitu. Biasanya kalau rumah-rumah yang nggak dibangun permanen itu biasanya tanahnya perhutani teman-teman, sehingga nggak boleh dibangun permanen. Nah, warga yang tinggal di atasnya itu biasanya warga yang buru. Buru itu apa ya? Kayak merantau, bekerja begitu. Bekerja dengan sistem kerjasama dengan perhutani. Jadi menempati lahan, menggunakan lahannya untuk menanam, nanti bagi hasil atau apa. Atau punya kewajiban menjaga tanaman hutan.
Kita berada di kawasan Desa Jaan, Kecamatan Gondang atau Lengkong ya, Jaan itu. Nanti kalau ada tulisan tak bacakan teman-teman. Waduh, lupa. Baru ngomong nggak ngelirik ke kiri. Ada sekolahan tadi. Wih, mantap banget sebelah kanan kita. Keren. Silahkan dicoba, Rek. Yang mungkin nggak pernah lewat jalur utara Kabupaten Nganjuk ini, biar nggak bosen. Dan anginnya juga nggak seperti di jalur nasional, teman-teman. Kenapa Nganjuk dijuluki kota angin? Teman-teman bisa merasakan kalau melewati jalan nasional itu pas naik motor ya, anginnya kenceng banget, sehingga kita rasanya motor kayak kudu miring-miring begitu. Nah, kalau melewati jalur utara ini relatif lebih landai anginnya. Uish. Ini uji coba dicor jalur sini, karena seperti yang saya ceritakan tadi, karena tanahnya tanah bergerak di jalur ini, di aspal sering banget rusak teman-teman. Kalau sudah rusak gitu, waduh parah banget di sini. Dan sekarang dicor oleh pemerintahnya, mudah-mudahan bisa lebih awet. Barangkali teman-teman juga punya request, kalau di lingkungan kalian, di desa atau kabupaten kalian ada jalur yang keren, silahkan coba di share di kolom komentar. Kalau yang request banyak, nanti coba akan kita buatkan videonya. Termasuk mungkin ada tempat wisata yang keren juga, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kalau ada kesempatan, tak coba untuk buatkan videonya. Mobil iso buanter kayak gitu ya, karena melewati jalan cor sekarang. Waktu yang dibutuhkan untuk melalui jalur utara Kabupaten Nganjuk ini dari Jombang sampai ke Nganjuk hanya sekitar 1 jam. Ya kurang lebihnya ya, bisa kurang bisa lebih juga. Yang bikin lambat itu kondisi jalan teman-teman. Kalau rusak parah itu kita bisa lambat, tapi kalau jalannya agak bagus kita bisa jalan cepat. Tapi seperti tadi yang sudah kita tunjukkan, kerusakan paling parah tadi ada di depan SPBU Lengkong. Itu parah banget. Bukan hanya lubang, tapi ada kayak kolam begitu yang nganga di tengah jalan, penuh dengan air. Bisa digawe kolam pancing. Sekarang kita berada di kawasan Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang. Saya tambah ngebut ini biar nggak kepanjangan videonya teman-teman.
SMP Negeri 2 Gondang sebelah kanan tadi. Kiri arah Losari. Losari itu mana ya? Ini masih cukup jauh dari ibu kota kecamatan Gondangnya. Jadi memang termasuk jalur panjang ya kalau dari atau di jalur utara ini. Nah, ini ada pohon-pohon besar sekarang. Tadi dirasani kok kelihatannya gersang karena nggak ada pohonan yang besar begitu. Nah, sekarang sudah ada, tapi hanya yang gerudik tadi ya. Dibangun SPBU juga di sebelah kiri. Alhamdulillah, karena memang kawasan utara ini dulu nggak ada SPBU-nya sama sekali ya. Hanya ada di Lengkong satu-satunya. Sekarang sudah ada di Jatikalen, tadi sudah ada. Terus kemudian di sini di wilayah Kecamatan Gondang yang jauh dari Gondangnya ini juga ada. Kalau di Kecamatan Jatikalen itu ada makanan khas namanya sayur usik. Di dekatnya kantor Desa Lumpang Kue tadi itu. Sementara kalau di Lengkong apa ya? Kurang tahu saya kalau Lengkong. Kalau di Gondang ini ada yang khas juga namanya kue dumblek, teman-teman. Kue dumblek itu kue tapi adanya di pasar Gondang. Puskesmas Gondang. Sudah semakin dekat dengan ibu kota Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Ini daerah yang atau kecamatan yang luas banget wilayahnya. Sebelah kiri ini ada masjid apa ini, gede banget. Ada perempatan, itu kalau belok kanan mengarah ke Kecamatan Nguluyu yang saya sebutkan tadi. Satu kecamatan yang ada di tengah hutan, teman-teman. Seperti terisolir begitu. Ada di tengah hutan. Nanti kalau ada kesempatan saya coba untuk buatkan videonya ya. Jalan-jalan keliling ke Kecamatan Nguluyu. Ini belok kanan. Kita lurus mengarah ke Nganjuk. Ini kalau lurus terus nanti sampainya di Kecamatan apa ya, Rejoso, teman-teman. Sehingga kita nanti nggak lurus terus ya. Nanti akan ada pertigaan belok kiri. Nah, ini juga bisa belok kiri mengarah ke Kecamatan Sukomoro. Kalau itu kita nanti cari jalur belok kiri yang mengarah ke Kota Nganjuk.
Seperti ini suasana Kecamatan Gondang atau ibu kota Kecamatan Gondang, teman-teman. Gerunjal, tapi kalau sepeda api ya penak aja lewat jalur sini. Ini ada perempatan, kita belok kiri teman-teman. Kalau lurus itu sampai ke Kecamatan Rejoso, atau lurus terus nanti kalau belok kiri mengarah ke Guyangan, Nganjuk. Lurus terus desa-desa di hutan ya kalau lurus terus. Nah, kita belok kiri ini mengarah ke Kecamatan Sukomoro, lanjut Kota Nganjuk. Ada SPBU lagi, ini namanya Desa Melorah kalau nggak salah di sini. Kalau keliru mohon dikoreksi teman-teman. Wih, mantap banget, kanan kiri view-nya keren. Saya memang demen banget teman-teman ngelihat view atau panorama persawahan seperti ini. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena keturunannya wong tani. Ada SPBU, jadi sepanjang jalur tadi ada berapa SPBU teman-teman di Desa Melorah Kecamatan Gondang ini. Kemudian di Gondang tadi ada 2, 1 di Lengkong, 1 lagi di Jatikalen tapi masih belum jadi. Jadi ada 4 ya, yang 2 belum jadi, masih proses. Kantor Desa Melorah sudah kita lalui di sebelah kiri tadi. Lanjut, kita sudah semakin dekat dengan Kota Nganjuk. Masih jauh ya? Masih jauh kok dibilang dekat. Ya paling sekitar 15 menitan lagi lah kita nyampe. Dulu jalan ini juga menjadi jalur utama untuk bis kalau dari Nganjuk menuju ke Bojonegoro, teman-teman. Tapi nggak tahu sekarang masih lewat jalur ini atau enggak. Oke, kita melewati jembatan jalan tol. Dari bawah kita ini jalan tol. Nggak kelihatan ya kanan kiri. Kiri juga nggak ketok. Kita di atasnya jalan tol, ini jalan tol Trans Jawa. Kita masuk ke namanya Desa Ngerengket, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Sudah semakin dekat dengan kota. Jadi ini desa terakhir teman-teman. Desa terakhir dari wilayah Kecamatan Sukomoro yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kota Nganjuk. Ini dicor juga karena jalan titik-titik yang kondisi jalannya sering terjadi kerusakan atau gampang rusak teman-teman, sehingga dicor begini. Mudah-mudahan lebih awet, nggak menyusahkan warga lagi kalau berlalu lalang. Dulu habis di aspal rusak lagi, habis di aspal rusak lagi. Satu lagi jembatan, ini jembatan terakhir yang kita lalui sebelum masuk ke wilayah Kota Nganjuk. Ini namanya sungai apa ini ya? Ini jembatannya termasuk baru, yang kiri ini yang lama. Sudah nggak bisa dipakai, yang kiri. Habis ini akan ada perempatan di Pasar Ngerengket. Kita belok kanan, kalau lurus itu mengarah ke
jalan besar ring road untuk menuju ke ruas jalan tol atau masuk jalan tol Nganjuk. Jadi pintu masuk dan pintu keluar tolnya ada di desa Ngerengket ini. Betul nggak ya? Mohon kalau keliru saya nyebutkan nama desanya, mohon dikoreksi teman-teman. Oh, ada sungai lagi ya kita lewati tadi ya. Saya keliru, mohon maaf. Ini dia teman-teman, kawasan Pasar Ngerengket, Kecamatan Sukomoro. Jadi pasarnya nyumplik kecil, tapi kanan kirinya banyak pertokoan-pertokoan. Nah, kita belok kanan, kalau lurus itu mengarah ke ring road. Kita belok kanan ini, nanti belok kiri juga dan ketemu dengan ring road juga nanti. Tapi ada lampu merahnya, kita lurus mengarah ke kota Nganjuk. Kalau belok kiri itu mengarah ke Surabaya atau masuk ke jalan tol. Kalau belok kanan itu mengarah ke terminal Nganjuk atau mengarah ke Madiun. Wih, mendungi rek di atas kita itu, depan gelap. Mudah-mudahan nanti nggak kehujanan. Tapi alhamdulillah kita sekarang untuk video pertama kita udah nyampe kota Nganjuk teman-teman. Nanti untuk video kedua saya akan coba untuk buatkan video jalan-jalan ke Kecamatan Nguluyu, kecamatan terpencil yang ada di dalam hutan. Tadi perempatannya udah kita lalui ya, yang di Kecamatan Gondang tadi itu. Jadi ada satu kecamatan yang seperti terisolir begitu. Wilayahnya dikepung oleh hutan, berada di tengah-tengah lembah begitu, lembah pegunungan Kendeng mungkin ya. Nah, kita belok kiri teman-teman, menuju ke kota Nganjuk. Di kanan kita ini ada yang baru, itu tampak di depan sebelah kanan kantor Samsat, kantor Satlantas ya, Samsat, Satlantas Polres Nganjuk. Wih, luas banget halamannya rek. Meh podo sama Polres ya, podo gede nih. Ini kantor KPU sebelah kanan. Depan kita ada perempatan teman-teman. Seperti yang saya sebut tadi, belok kiri itu mengarah ke jalan tol, ke pintu masuk atau keluar tol. Kalau lurus belok kiri itu mengarah ke Surabaya. Kalau belok kanan itu mengarah ke terminal Nganjuk atau mengarah ke Madiun. Kita sekarang ambil jalur lurus menuju ke kota Nganjuk. Oke, kita menuju ke kota Nganjuk teman-teman. Sekarang posisi sudah berada di wilayah Kecamatan Kota Nganjuk. Jadi tadi ada 4 kecamatan ya yang kita lalui dari Jombang, yaitu Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Gondang, Sukomoro, masuk ke Nganjuk. Sekarang kita sudah berada di wilayah Kecamatan Nganjuk, kota tujuan terakhir. Oke, sementara ini dulu teman-teman ya, video perjalanan dari Jombang ke Nganjuk melalui Sungai Brantas dengan naik perahu tradisional. Jadi teman-teman bisa, mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan sensasi naik perahunya tadi. Saya pilih perahu yang kecil tadi ya, bukan perahu yang besar. Perahu yang besar mungkin teman-teman udah biasa, karena bisa dinaiki oleh mobil juga untuk perahu yang besar. Tadi kita gunakan perahu yang kecil yang 2-3 bulan lalu sempat terjadi kecelakaan, ada 2 penumpang yang meninggal dunia menaiki perahu yang kecil itu. Sebelah kanan ini Gor Bung Karno, kota Nganjuk. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi obat kangen, obat rindu teman-teman yang penasaran dengan suasana kota Nganjuk atau jalur utara kota Nganjuk, Kabupaten Nganjuk sekarang. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.